Bagi Lotu Maping, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Maping. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you roll cool, egg up. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lotu Mapi, Lokatua Matapi Channel bersama saya Hansel Gurdulu dan rekan saya Dan saya Renard Elmeo. bersama Ardin Liko dan Silat Open Up di balik lensa. Hari ini kita bersama Kepala Program Studi Peternakan Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bejawa, Keprodi Peternakan Stiper FB, Bung Kristianus Y. Ngisobae Atau lebih dikenal dengan Patian. Patian Niso. Terima kasih. Oke. Selamat datang di Lotu Mapi. Untuk Patian, kita buka masker saja ya. Yang terpakai lagi. Terakhir baru pakai lagi. Baik, teman-teman Lotu Mapi, seperti poster yang sudah Sebar. disebarkan itu, dan pasti teman-teman sudah melihat, membaca isi poster itu. Pada kesempatan kali ini kita mengunjungi Pak Tian di Stiper FB. Ini tema yang paling banyak orang request ini. Iya, Tema tema aktual. yang paling banyak diminta dan aktual. Sore ini kita akan bincang-bincang seputar virus babi. Dan di poster itu kita kasih topiknya, virus babi kapan berakhir. Baik, Pak Tian, jangan sampai ini baru pulang dari kebun atau dari ini. Hari ini sementara kuliah ataukah baru pulang dari kebun? Saya lihat Stiper ada kebun di Turkisa, di Soa juga ya Pak Tian? Ya, kita memang memiliki dua kebun yang kita garap. Itu adalah kebunnya pemerintah yang dipinjam pakai oleh Stiper, dan Stiper menggunakan itu. Itu di mana tuh? Di Loa dan di Turkisa. Dan itu kemarin kita ada program tanam jagung panen sapi dari pemerintah provinsi. Kita tanam sekitar 15 hektar kebun jagung. Yang di Turkisa itu 8 hektar, di Loa itu 7 hektar. Sekarang sudah masa untuk panen. Jadi semua karyawan, dosen yang tidak sibuk di kampus, semuanya ke Loa untuk panen jagung. Sedangkan di Turkisa itu kita panen Brinbon. Oh, hari ini ya? Ya, hari ini panen. Ya. Tanam jagung panen sapi itu maksudnya bagaimana tuh? Mungkin banyak yang belum. Ya, oke. Ini sebagai pembuka awal. Ini menarik juga nih. Tanam jagung, panen Panen sapi. Kan Menarik juga. ini mungkin program unggulannya pemerintah provinsi. Kita sebagai di akademisi bahwa kita harus benar mau menjalankan program ini, yaitu kita tanam jagung, hasilnya dari jagung itu digunakan untuk membeli ternak sapi. Tapi di Stiper itu agak berbeda karena memang kita kurikulumnya bukan sapi. Kita lebih di prodi peternakan itu kita kurikulumnya beternak babi dan kuda. Makanya dari hasil rembuk kemarin bahwa kita ganti, bukan kita dari hasil jual jagung itu kita beli sapi, tapi kita beli babi atau kuda. Itu sehingga sejalan dengan kurikulum peternakan, prodi peternakan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Pak Tian. Ini belakangan ini pasti sibuk. Seharusnya hari ini terjun ke lapangan, tapi ketika dikunjungi
dikontak oleh Lotumapi bersedia. Ini demi permintaan teman-teman semua, demi mengatasi persoalan yang saat ini hampir semua orang ngada, khususnya Jawa, alami, wilayah-wilayah lain di Flores, NTT. sedang mengalami. Itu kalau di episode 5 Lotumapi bersama Ketua Stiper, itu ada mata kuliah yang tidak ada di kampus-kampus lain, tepatnya ada di Stiper. Salah satunya babi. Babi kalau di pertanian itu, perkebunan itu kopi dan bambu. Kopi dan bambu. Ya. Itu yang tidak ada Jadi di pas nih tentang babi. Ya. Jadi pas kita langsung tembak langsung ke pucuk pimpinan Kaprodi Peternakan Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bejawa. Kenapa juga kita pilih ini untuk menjawab pertanyaan banyak orang? Kenapa kita memilih untuk mengunjungi akademisi? Kenapa saya ada yang tanya, kenapa tidak bertanya ke dokter hewan? Betul, bertanya ke dinas tertentu. Ini kalau di dinas itu pasti berbicara tentang kebijakan atau dia evaluasi apa yang telah dibuat. Sedangkan ke dokter itu hal-hal teknis yang justru ditunggu oleh masyarakat hari-hari ini dan tampaknya belum terlalu maksimal tuh di lapangan. Betul. Jadi kita coba mengkaji itu secara holistik. Jadi kita harus bertemu akademisi. Langsung Kaprodi, akademisi, benar. Oke, sebelum kita lanjut, maksud saya ke pertanyaan-pertanyaan dari saya dan Bung Hansel. Ini kita layani dulu pertanyaan dari teman-teman penanya. Ini mungkin ini dapat nomor Lotumapi itu dari YouTube, deskripsi YouTube, sehingga ini tidak ada nama. Ini ada 4 pertanyaan awal. Ini pertanyaan pertama ini seperti pertanyaan menguji nih. Tapi saya pikir Pak Tian pasti bisa jawab. Yang pertama, sejauh mana Pak Tian memahami mengenai flu babi Afrika atau African Swine Fever yang ditandai dengan kematian babi secara mendadak? Itu yang pertama. Yang kedua, ASF pada ternak, khususnya babi itu gejala apa saja yang ditimbulkan? Lalu yang ketiga, bagaimana proses penyebaran virus ini? Dan yang keempat, langkah pencegahan. Wah, ini seperti pertanyaan ini selesai nih. Kalau dijawab kita tidak punya pertanyaan lain, Tidak punya bahan lain. Tapi baik, terima kasih. Untuk teman Lotumapi yang menanyakan ini, terima kasih banyak. Saya tanya siapa namanya, tidak beritahu, bilang nama tidak lebih penting dari pertanyaan. Wah, boleh. luar biasa. Baik, itu kurang lebih ada 4. Sejauh mana kira-kira sebagai Kaprodi memahami tentang virus babi, lalu gejala, proses penyebaran, dan langkah pencegahan. Ya. Baik, kita harus pada dasarnya bahwa virus berbeda dengan bakteri. Virus ini penyebarannya sangat cepat. Dia bisa melalui pernapasan, habis itu dengan vektor. Jika tidak ditangani secara baik, dalam beberapa hari itu sudah satu daerah, bahkan satu pulau itu sudah terkena itu virus. Bedanya dengan bakteri itu, dia hanya kena pada lingkungan tertentu dan pada objek tertentu. Mungkin babi hanya babi itu saja. Nah, itu dia beda dengan virus. Untuk kita ASF ini, dia berbeda dengan virus lain. Karena kita melihat bahwa virus-virus lain ini kalau virus yang lain itu dia bisa oleh imun tubuh. Dalam hal ini kan ada makrofit, dengan natural killer cell dan neutral cell. Kalau virus ASF ini, itu dia memakan makrofit. Makrofit ini adalah sel darah putih yang sebagai imun tubuh. Makanya dari itu, hal ini yang membuat bahwa sampai sekarang virus itu belum ada vaksin. Kita berbicara tentang ASF ini, di dalam imun tubuh itu jika terserang ada 2, yaitu dia menyerang ada 2 proses, yaitu mungkin saya
apa sedikit mungkin pada respon imun. Respon imun ada respon imun non spesifik dan respon imun spesifik. Respon imun non spesifik ini itu yang pertama. Jika virus masuk, respon imun non spesifik ini yang menyerang pertama. Dia mengeluarkan tadi yang saya katakan bahwa ada makrofit, ada neutrofil dan natural killer cell. Jika virus dalam proses virus yang lain, bukan virus ASF, berarti ketiga ini bekerja sama untuk menyelesaikan. Atau jika daya tubuh antibody, jika daya tubuh kita kuat, itu bisa diselesaikan oleh tiga ini. Sedangkan ASF ini itu dia makannya kalau virus lain ini kan makrofit yang memakan virus. Sedangkan pada virus ASF ini ASF yang makan makrofit. Jadi yang dikatakan tadi bahwa ini bagaimana pengetahuan tentang virus, ya virus ini berbeda dengan virus-virus lain. Dalam proses penanganan itu kita bisa menggunakan lagi dua. Yang virus ASF ini kan dalam sistem imun tubuh kan ada tiga, yaitu makrofit yang tadi saya katakan, neutrofil dan natural killer cell. Jadi kita bisa gunakan sisa dua nih dalam proses respon imun non positif itu, non spesifik. Dia jika virusnya menerobos, tetap dia menguasai, makanya dia semakin kuat, dia akan dia akan muncul lagi imun yang lain, yaitu respon imun spesifik. Respon imun spesifik ini itu tadi yang saya katakan bahwa kita masih bisa mengendalikan ini virus, yaitu dengan natural neutrofil dan natural killer cell. Bagaimana kita memperkuat neutrofil dan natural killer cell, yaitu dengan memberikan suntikan, yaitu suntikan apa? Vitamin B12 dan vitamin E. Itu bagaimana dia memproduksi. Kan persoalan kita omong tentang makrofit ini kan, dia sudah dimakan oleh virus ini nih. Dia sudah dimakan, dia tidak ada guna lagi. ASF khususnya virus ASF. Kalau bila perlu sudah gejala, sebenarnya ASF ini kan gejala. Kalau dia hari pertama itu dia terinfeksi hari pertama, bahwa itu ngiler atau dia mulai pilek, itu kita harus tahu, oh ini pasti bukan kita bisa memastikan bahwa ini ASF. Kalau kita memastikan ASF itu harus uji laboratorium, tapi kita mengenal dengan dia punya gejala-gejala, ya paling tidak kita harus berusaha untuk suntik vitamin E dan vitamin B12. Itu yang membantu. Karena pada hari kita bisa membantu itu hanya hari pertama sampai hari ketiga. Itu virusnya kita bisa berusaha untuk meningkatkan tadi yang saya katakan, atau neutrofil dan natural killer cell. Natural killer cell. Itu yang kita membantu dengan kita penyuntikan vitamin E dan vitamin B12. Sehingga produksinya neutrofil dan natural killer cell banyak, sehingga virus ini bisa ditangani sebelum dia masuk lagi ke dalam tubuh. Makanya mungkin itu dalam penanganan ini, yang namanya virus ini kalau sudah masuk berarti ada di luar tubuh dan ada di dalam tubuh dan ada di luar tubuh. Ada di dalam tubuh dan di luar tubuh. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kita menggunakan desinfektan. Itu yang di dalam. Kalau yang di dalam tubuh tadi kita menggunakan vitamin E dan vitamin B12. Sedangkan kalau sudah di luar tubuh, karena virus ini kalau sudah sampai hari ke-4 dan hari ke-5, itu dia sudah bisa menularkan atau bisa mengeluarkan virus itu, atau bisa menularkan virus itu ke lingkungan atau ke ternak-ternak lain. Itu di hari ke-3 dan ke-4. Karena memang virusnya di dalam tubuh sudah banyak. Dia keluar lewat kotoran, dia lewat keringat, habis itu dia keluar lewat lendir.
yang ada di dalam dari dalam tubuh. Untuk mengatasi itu di dalam kandang sehingga tidak tersebar, makanya kita harus menggunakan desinfektan. Nah, kalau persoalan kita beda antara desinfektan dan sanitasi. Kalau sanitasi ini kan bagaimana kita membersihkan kotoran-kotoran yang terlihat dengan mata. Nah, itu kita menggunakan sanitasi, kita bersih kotoran. Sedangkan desinfektan ini kita membersihkan bakteri, virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Makanya harus dibersihkan menggunakan desinfektan. Desinfektan ini kan bisa dibuat secara manual dengan menggunakan Baiklin, habis itu sunlight, dicampur dengan air baru kita siram, baru kita semprot ke kandang. Nah, itu dalam 5-6 jam virus ASF ini mati. Virus ASF ini kan dia virusnya berbentuk amplop. Yang namanya berbentuk amplop itu dia rentan dan dia bisa hancur dengan desinfektan. Itu virus ASF. Yang namanya virus beramplop itu dia gampang hancur dengan desinfektan. Makanya dari itu untuk tidak berkembang atau tidak menular ke tempat-tempat lain, makanya itu kita harus rajin desinfektan. Seumpama ini kita berpikir bahwa ini sudah ada kejadian di tetangga. Jangan sampai kita berbondong-bondong ke atas lihat lagi tetangga. Babi kenapa? Kita semua ke tetangga. Tidak tahu di tetangga itu yang kau bawa itu. Karena manusia juga ini pembawa virus juga. Manusia. Nah, dari kandang sebelah yang sakit kau datang lagi ke kandang yang sehat. Kau tidak tahu bahwa virus itu melekat di baju, di tangan apa segala macam, sehingga nanti sebentar kau kasih makan babi yang kita punya yang masih sehat, dia akan terinfeksi. Untuk tadi juga ada bagaimana cara penanganan, bagaimana kita menghindar dari virus ini, ASF ini, sebenarnya gampang gitu. Bagaimana kita bukan berlaku, kita harus menghargai ini hewan peliharaan saya ini bagaimana mendapatkan income saya. Tapi kita juga harus menghargai binatang ini. Nah, dengan caranya bagaimana? Cuma kita keluar dari kandang atau keluar dari rumah, kita ke tempat-tempat lain. Kita tidak tahu di tempat-tempat lain juga ada virus. Makanya sebelum ke kandang itu kita harus ganti baju. Habis itu kita bisa semprot dulu kita punya badan semua sehingga virusnya mati. Nah, yang namanya virus ini kan dia akan mati dengan desinfektan. Sehingga kita benar-benar ke kandang itu kita benar-benar bahwa saya ini bersih. Sehingga di kandang itu tidak lagi ada virus yang kita bawa. Sehingga benar-benar babi atau ternak babi yang kita pelihara itu memang kita harus jaga. Dan kita juga dengan lalat hijau ini kan juga pembawa yang orang dari kandang sebelah datang sini, dia hinggap di tempat makan. Nah, itu makanya untuk menghilangkan lalat hijau ini juga tadi yang saya sampaikan tadi bahwa dengan desinfektan itu sehingga lalatnya tidak ada. Dan bagaimana kita menghindar dari ASF ini bisa. Sekarang tergantung kita peternak ini mau berlaku disiplin atau tidak. Nah, kadang-kadang bukan cuma itu saja. Kadang-kadang babi dan saya melihat bahwa kita di sini untuk Kabupaten Ngada untuk untuk bagaimana menghadirkan atau produk makanan yang sehat itu belum, saya melihat bahwa itu belum dijalankan secara baik. Balai POM atau apa, bagaimana dia selalu cek ke pasar, bagaimana ini pakan ini khusus untuk pakan? Ya, tidak termasuk semua makanan. Kalau rangat, tali apa itu tidak. Nah, karena itu makanya saya bilang kita dia bernama ini bagaimana menyiapkan pakan yang makanan untuk masyarakat itu yang bebas dari penyakit, itu yang belum. Cuma orang les babi nih.
Lies babi ini kan kadang kita lihat nih babi ini kan sehat atau apa, tapi tidak tahu bahwa ini babi sehat atau tidak. Itu dari dinas atau apa tidak periksa bahwa ini layak dikonsumsi atau tidak. Intinya kita bunuh babi hidup bahwa itu sehat. Padahal tidak tahu bahwa ini mungkin babi yang terinfeksi Sudah 3 3 hari. hari mungkin dia sudah lewat atau apa. Nah, dia bawa lagi ke rumah. Kita sudah pegang dengan daging babi atau apa semua, kita ke kandang lagi. Nah, itu yang proses penyebaran itu tadi. Kalau untuk penanganan tadi yang saya bilang tadi, penanganan itu yang paling pertama itu kita biosecurity. Biosecurity ini bagaimana kita mengendalikan, seumpama kita mengendalikan jika di kawasan kita atau di kandang kita sudah terinfeksi, jangan sampai virus ini keluar lagi. Kita harus bersihkan dulu di lingkungan kita, sehingga biosecurity itu bukan cuma bagaimana kita mengendalikan virus dari luar, tapi juga virus yang dari dalam ini kita tidak boleh lagi keluar. Nah, itu yang kadang-kadang kita salah persepsi bahwa biosecurity itu intinya bahwa virus dari luar itu tidak boleh masuk di dalam. Padahal kita tidak tahu bahwa virus juga ada di dalam kita punya kandang ini. Dan pembawa vektor itu termasuk yang paling pertama itu kita manusia. Kita jalan kemana-mana, kita ke kandang yang sakit, habis itu kembali lagi ke kandang kita itu pasti bahwa ternak babi kita itu akan terinfeksi. Dan juga tadi yang saya bilang lalat, habis itu pakan yang dari luar, seumpama pakan konsentrat yang kita beli dari luar, itu harus benar-benar bahwa pakan ini kita harus karungnya kita harus semprot dulu sebelum masuk kandang. Itu sehingga kita beri ke ternak babi ini benar-benar sehat, benar-benar dia tidak ada virus. Mungkin itu penjara, mungkin ada penaman. Jadi ini pertanyaan dari no name ini bisa menghasilkan satu seminar no name. Tapi ini ada pertanyaan ini ya. Jadi dari penjelasan panjang tadi coba kita buat jadi praktis. Ya. Jadi untuk mungkin yang nonton, mungkin juga para peternak babi mungkin yang nonton, itu misalnya untuk membantu merangsang antibodi disuntikan B12 dan vitamin E. Jadi kalau yang praktis di lapangan kira-kira apa yang bisa jadi substitusi atau pengganti dua vitamin itu kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa diakses dengan mudah bisa didapat dengan mudah. Karena kalau vitamin itu kan mungkin ribet atau harus ada di punya ahlinya yang datang. Kalau vitamin ini kan untuk kita di Bejawa ini kan namanya vitamin ini kan banyak. Sudah bukan barang mahal atau apa, kita bisa beli. Itu mungkin satu botol kemarin tuh sekitar 25.000. Nah, itu tapi untuk itu untuk berapa hari itu tuh? Dia kan dua vitamin. 3 hari kembali. 3 hari. Dia harus suntik itu 3 hari. Kalau sudah lewat dari itu, kalau yang lewat itu misalnya sudah lewat dari 5 hari? 5 hari ya terpaksa harus. Maksudnya begini. Itu bagaimana? Sudah gejala misalnya sudah 5 yang hari. namanya kita tadi yang saya katakan bahwa virus itu kita bisa selamatkan ternak babi ini hanya mentok di 3 hari pertama. 3 hari pertama. Kalau sudah lewat dari 3 hari berikutnya, karena mentok dia tuh maksimal 8 hari dia mati. Ini virusnya. Mentok tidak bisa selamat. Untuk mengurangi bahwa kerugian kita tambah besar, jika sampai ke 3 hari itu tidak bisa ditolong, makanya alangkah lebih baiknya kita potong. Nah, biasanya orang buat begitu tuh lace. Kita potong, kita lace itu. Jadi babi yang lace itu memang harus dimasak secara baik. Karena memang virus ASF ini bukan zoonosis yang dia bisa menular ke manusia. Itu tidak. Intinya daging yang dimasak itu benar-benar matang. Itu virusnya selesai, habis. Maksudnya sisa makanan yang dimakan tidak boleh kasih babi. Dan itu sisa makanan itu paling tidak kita harus buang di luar lah, atau bila perlu dikubur lah. Dikubur, tidak boleh kasih ke ternak babi. Kalau kasih ke ternak lain, anjing atau apa itu boleh? Nah, itu boleh. Karena ASF ini kan demam babi, ya paling yang hewan rentan itu ternak babi dan babi liar.
mungkin itu. Oke, ini pertanyaan dari Bung Hasil tadi menarik. Misalkan selama ini kan kalau kita mau butuh vitamin C itu dianjurkan daripada kamu harus cari ke apotik, bisa konsumsi saja buah-buahan misalkan atau jeruk dan sebagainya. Maksudnya itu apakah untuk babi tadi vitamin yang dijual di toko lah. di toko atau di tempat yang bisa kita dapatkan vitamin itu untuk pengganti vitamin E dan B12 untuk babi itu kira-kira konsumsi apa saja yang bisa didapat sehari-hari atau bisa ditanam mungkin kasih makan labu Jepang atau labu Jepang itu kan lebih banyak di air. Kalau kita mau omong tentang bagaimana kita menggunakan alternatif menggunakan vitamin, ya itu tadi yang saya katakan. Kalau untuk pakan lokal kita di sini untuk vitaminnya jarang, maksudnya tidak ada. Lebih banyaknya kayak protein. Tapi kalau untuk vitamin ini lebih banyaknya kita harus injeksi dari luar. Kalau untuk vitamin dengan kita punya dengan kita punya topografi dan kita punya sumber daya alam yang ada di. Kalau misalnya tumbuhan atau tumbuhan kira-kira yang bisa jadi pengganti B12 dan vitamin E itu kira-kira apa sih? Mungkin orang bisa cari di tempat lain, atau mungkin ini bukan hanya nonton, bukan hanya di sini di Jawa mungkin. Karena ini kan seperti mungkin tumbuh di COVID juga ya. Kalau untuk substitusi vitamin, ya mungkin ini butuh riset. Kita butuh riset lagi. Ya mau saya katakan tadi bahwa ya lembaga pendidikan ini juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini bahwa ada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya akademisi itu harus turun, bagaimana dia harus keren tuh Bung, ya. Lembaga ini bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab karena pertanian dan peternakan. Bertanggung jawab. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Ngada. Termasuk pertanyaan ini tadi. Bagi para peternak untuk mengganti vitamin E dan B12 kira-kira kasih makan apa atau kasih minum apa yang bisa didapat sehari-hari tanpa perlu dibeli. Ini menjadi tanggung jawab untuk itu tadi yang stiper. Itu tadi yang saya katakan bahwa ini juga bertanggung jawab. Karena mungkin kita punya sumber daya manusia tentang bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita menghasilkan substitusi bahwa di Ngada ini kan banyak talas. Daripada kita beli pakan yang lain, kita buat talas dan kita fermentasikan dengan tambahan pakan-pakan lain, dia bisa mengalahkan konsentrat. Itu maksudnya kita masih tahun pertama dan ini juga kita terus berusaha bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat melalui riset tadi. Transtiper lahir dari kebutuhan, dari kebutuhan masyarakat. Lalu Pemda dan DPR sudah memfasilitasi kebutuhan itu. Salah satunya kebutuhan akan ini yang sedang masyarakat alami menjadi keresahan di tengah masyarakat. Seperti pandemi COVID untuk manusia tuh, virus babi. Itu tuh dari mana tuh dapat pertama virus? Dia terjadinya sudah dari tahun 1921. Itu di Afrika. Yang terjadi awal ditemukan itu di Kenya. Yaitu pada tahun 1921. Masuk ke Indonesia itu dia di tahun Indonesia itu dia masuk di tahun 2019. Sedangkan mulai masuk 2019. Sedangkan mulai masuk ke kita NTT ini itu di 2020 itu mulainya dari Timur Leste, awalnya ke Timur Leste, habis itu dia merambat ke Belu, habis itu ke Kupang. Yang kita kalau di Flores ini yang paling banyak ASF itu di Larantuka Mamere. Ini kenapa kenapa yang paling banyak itu di antara Larantuka dan Mamere. Itu tuh diakibatkan karena tadi yang saya katakan lalu lintas manusia. Karena virus ini kan yang menjadi vektor utama atau yang menjadi pembawa virus itu
manusia juga. Manusia juga salah satu. Dan itu juga, dan yang berikut juga itu bahan olahan CI yang dari Kupang. Nah, kita belum tentu juga yang mereka yang di CI, di produksi CI juga mereka melihat bahwa ini benar-benar ternak sehat atau tidak. Intinya mereka menghasilkan produksi itu dibawa ke sini, kita makan, air cuciannya itu diberikan ke ternak, ya Itu salah satunya itu. Dan yang saya yang dari awal tadi saya katakan bahwa virus itu jika tidak ditangani secara baik, tidak dibuat isolasi di dalam wilayah itu, dia akan menyebar kemana-mana karena penyebarannya sangat cepat. Salah satunya melalui manusia. Dalam manusia itu. Jadi ini teman-teman Lutmapi harus perhatikan dengan sungguh-sungguh ya penjelasan dari Bapak dosen. Manusia juga bisa menjadi penyebar ASF bagi babi. Jadi seperti yang dicontohkan di awal tadi, kalau babi tetangga mati, kita ini kan kita punya Datang nonton. kita punya naluri alamiahnya, Naluri kita punya orang ini kan di tetangga terjadi apa-apa kan kita cepat-cepat kesana. Jadi mulai hari ini setelah menonton Lutmapi, responsif itu ternyata tidak selamanya positif. Tidak selamanya baik. Jangan terlalu cepat-cepat untuk pergi lihat tetangga punya babi yang meninggal kalau kita di rumah ada babi yang masih sehat. Oke. Ternyata juga ada satu pertanyaan saya lupa tadi dari penonton Lutmapi juga, dia sudah follow fanpage Lutmapi, akun Facebook namanya Ana Wali atau Ana Wali dari Anastasia satu Ana Wali laki-laki itu. Ana Wali ya, oke. Yunus Lasa. Pertanyaannya, apa respon pemerintah terhadap virus babi, terutama di Kabupaten Ngada? Kalau respon pemerintah memang saya melihat bahwa selama ini memang di pemerintah Kabupaten Ngada memang banyak dokter hewan. Dan memang mungkin mereka sudah melakukan sosialisasi, tapi belum semuanya, dan belum semua masyarakat itu memahami. Paling tidak yang mungkin dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Ngada, mungkin terjadi dulu, ada wabah di sini, sehingga mereka turun dan itu mungkin. Kalau saya salah juga minta maaf, mungkin mereka sampai di sana mungkin hanya bagaimana penanganan. Oh, ini babi harus dikubur, sebelum kubur harus bakar. Tapi penanganan selanjutnya bagaimana menghentikan virus itu tuh pencegahan itu yang menurut saya mungkin belum, sehingga masih minim, sehingga penyebaran virus ini masih tetap ada. Kalau dalam kajian ilmiah Bung Tian sebagai seorang akademisi, yang harusnya dilakukan oleh Pemda dalam hal ini dinas terkait itu apa kira-kira? Ini mungkin bisa jadi usulan. Ya, bisa jadi usulan atau biar masyarakat mungkin ngobrol dengan dinas terkait kan bisa pakai ini jadi rujukan, referensi. Yang dilakukan Pemda tadi, kita sosialisasi kepada semua masyarakat bahwa akibat dari virus ini, kalau jika kita tidak menangani secara baik, akan berakibat itu dia akan terus menyebar. Jika disosialisasi secara baik kepada masyarakat bahwa ini virus ini kita hentikan, umpama di Kecamatan Bejawa atau di Desa Langala atau di Beja begitu, cukuplah di Desa Beja itu. Cara penanganannya bagaimana? Ya harus dilakukan penyemprotan desinfektan semuanya, secara keseluruhan, sehingga cukup di Desa Beja saja, jangan sampai ke desa-desa yang seumpama di Bomari atau apa. Kita hentikan di situ dengan lakukan desinfektan semua kandang. Ini mungkin bagi saya mungkin belum dilakukan atau sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan, tapi belum dipahami secara utuh oleh masyarakat atau dimengerti secara baik oleh masyarakat. Kalau kita mau ngomong tentang masyarakat dengan sumber daya manusia yang minta maaf ya kita harus diberikan edukasi itu secara terus menerus.
Nah, jangan sampai Dinas Peternakan bosan untuk mengedukasi. Nah, bahwa bahaya virus ini memang sangat-sangat besar, sangat-sangat berbahaya jika kita tidak menangani itu secara serius. Mungkin itu saja yang Ya, kita saya lakukan juga- secara edukasi secara terus-menerus. Saya juga pikir begitu ya. Bahwa babi-babi banyak yang sudah mati mendadak. Tetangga saya juga itu hampir 20-an ekor itu mati mendadak. Dan masyarakat tahu bahwa babi mati secara tiba-tiba, lalu juga mulai tahu tentang informasi soal ini virus babi ini, tapi secara umum juga kita melihat respon pemerintah juga belum terlalu belum terlalu maksimal atau belum terlalu gencar. Kita belum melihat itu juga, sehingga mungkin penjelasan dari Pak Tian tadi bisa sekaligus menjadi usulan untuk pemerintah, terutama dinas terkait untuk ini. Virus ini juga berbahaya karena saya pikir kita sepakat dia ini tidak hanya menyerang babi, tapi dampaknya juga itu bisa pada manusia, terutama pada masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada itu usaha peternakan. Sehingga itu bagaimana komitmen Stiper FB melihat fakta ini, terutama secara khusus di prodi peternakan. Tadi disampaikan tanam jagung, panen sapi, lalu diganti tanam jagung, panen babi dan atau kuda. Kira-kira bagaimana komitmen Stiper untuk mengatasi kita katakan saja kekosongan yang belum diisi oleh pemerintah. Begitu. Ya, yang tadi yang dikatakan Stiper hadir itu, Stiper harus berguna. Pada dasarnya Stiper itu harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama dalam hal pertanian dan peternakan. Itu yang kita punya komitmen tentang itu. Tapi dalam hal ini kita masih tapi kita masih awal, kita masih menyiapkan dokumen-dokumen yang lain yang harus kita persiapkan. Tapi dalam hal ini saya sebagai Kaprodi Peternakan mungkin kita akan siapkan satu waktu untuk kita sosialisasi. Yang saya katakan tadi bahwa kita harus edukasi. Edukasi itu bukan edukasi cukup satu atau dua kali. Yang namanya masyarakat ini ya, apalagi kita masyarakat nggak ada, omong satu kali ya paling tidak dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Paling tidak itu harus kita lakukan edukasi. Bila perlu kita lakukan seminar atau apa, kita libatkan mahasiswa semua sehingga mahasiswa juga tahu. Agen untuk memberitahu ini kita sampaikan ke mahasiswa. Oh, ada di keluarga kamu sampaikan bahwa virus ini begini, virus ini harus ditangani seperti ini. Kita sampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa juga berguna juga untuk jangan hanya cuman tahu datang kuliah menerima, tapi kita tidak melihat situasi yang ada di tengah masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Itu yang maksud saya kita harus peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mungkin itu mendesak nih, Bung. Saya pikir sangat mendesak nih ya. Jadi kalau di salah satu tulisan Bung dan siaran langsung di Facebook saya pernah nonton bahwa COVID ini menyerang persis pada fase sejarah mungkin ya, kalau saya tidak salah. Pada soal sejarah. Kembali babi ini juga dia menyerang persis khusus untuk Jawa. Karena babi ini selain sebagai komoditas ekonomi, dia juga ada hewan budaya, hewan adat selain ayam dan kerbau. Jadi kalau misalnya babi-babi ini jadi ruang-ruang yang darurat atau jadi hewan yang berbahaya untuk kita datang lihat. Misalnya orang ada momen budaya atau adat, dia pasti laisol bungata atau mungkin pergi lihat orang punya kandang. Apakah itu jadi tidak boleh, ya kan? Jadi itu salah satu menyerang persis di situ. Salah satu alasan kenapa ketika mengangkat tentang virus babi ini yang kita temui pertama itu adalah akademisi. Salah satu itu adalah itu. Saya pikir teman-teman Lot Mahfi juga sepakat bahwa Stiper FB melalui prodi peternakan harus menyelamatkan bukan hanya babi, tapi juga sejarah. Jangan sampai virus ini meluas. Kita akan tiba pada satu fase
babinya jadi amplop semua. Ya, babi jadi amplop. Nah, lalu ketika ada acara kita makan nasi kotak semua tidak ada babi. Atau telur. Tiba-tiba telur juga ada virus. Ayam lagi. Dalam kita pakai kue semua. Karena sebenarnya pertanyaan sama taruh di terakhir. Kalau misal sekarang hari ini kita bahas babi, jangan-jangan minggu depan kita bahas ada hewan lain lagi virus. Karena ternyata dari 1921 belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Oke. Jangan kuda atau kerbau, ayam, Dan telur. hal yang mungkin dari dinas, saya ternak, model yang disampaikan tadi bahwa ternak babi itu adalah ternak budaya juga. Dan hal yang juga penyebaran juga itu tuh dari model bagi saya itu kita mege itu. Kita mege, habis itu mege ini kan daging babi ini dimasak tidak terlalu matang. Dibagi, habis itu kita pulang ke rumah. Nah, itu juga sebagai penyebab juga. Sebagai penyebab bahwa mege juga itu, tapi bagi saya itu tuh jika dilakukan dari dinas, dikawal secara baik, kita bisa atasi. Sehingga dalam proses semua orang mau belangana atau apa, semua daging babi itu harus diperiksa. Astaga. Kita harus semua daging babi. Ini kan kita bagaimana kita menekan penyebaran virus ini, penyebaran virus. Nah, ya itu harus diperiksa. Kadang-kadang kan kita orang, intinya bagi saya minta maaf, intinya jangan sampai kita hanya kita pi antar babi di orang mati, intinya pajak babi itu 10.000 untuk desa. Nah, itu yang tapi tugas dari desa atau tugas dari pemerintah itu bagaimana? Babi ini kan sudah meningkatkan pendapatan bagi mereka bunuh, mereka ada bayar pajak. Bayar. Tapi persoalan tanggung jawab terhadap daging babi itu sehat atau tidak itu yang tidak ada. Oke. Benar. Ini menarik juga, benar. Ya, Itu jadi pikiran-pikiran nakal gitu bisa berimajinasi macam-macam tuh tentang itu. Karena ini kita podcast kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini misalnya orang biasa bilang blessing in disguise, Berkah dalam bencana ya. berkah dalam bencana. Itu kadang-kadang korporatokrasi itu lahir dari situ, dari blessing in disguise itu. Kerjasama yang baik antara penguasa dan pengusaha itu biasa lahir dari situ tuh. Jadi ini persis di soal sejarah, soal adat budaya. Misalnya orang mau mege atau mau belah babi harus diperiksa atau disensor. Itu bermasalah tuh menurut saya tuh bermasalah di situ. Kalau misalnya mege dibawa pulang ke rumah, yang penting kan dia jaga tidak boleh kasih makan ke babi di kandang. tapi bagi saya Bisa itu, banyak hal muncul dalam pikiran tuh soal itu. bagi saya itu sebenarnya kan jika daging babi itu setelah dibunuh diperiksa bahwa ini layak, walaupun di mege kita bawa ke rumah juga tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan bagi saya sekarang itu keterlibatan dalam proses-proses ini kan kita dari lagi baba nih, lagi baba. Ya yang namanya pemerintah atau apa ya harus terjun langsung, harus bagaimana menyediakan atau memastikan bahwa babi ini benar-benar sehat. Nah itu sehingga masyarakat yang bawa ke rumah itu tidak ada pikiran bahwa ini nanti saya punya babi atau apa buang di tengah jalan atau apa, itu kan tidak juga. Nah, intinya itu tadi kita harus preventif terlebih dahulu sebelum hal ini menyebar kemana-mana. Jadi kalau bisa sebelum bawa babi ke satu acara tertentu, Ya bisa kan ada 2 atau 3 hari sebelum itu tuh Harus ada. datang periksa dulu itu. kan bisa pemeriksaan postmortem dan antemortem. Pemeriksaan postmortem ini kan sebelum babi disembelih. Sini pastikan itu babi benar-benar sehat. Habis itu setelah disembelih kita harus periksa lagi. Nah, itu bagaimana memastikan bahwa daging babi itu benar-benar sehat. Berarti selama ini mege yang mulai dari jam 3 bisa habis sampai jam 7 malam. Kemungkinan bisa habis jam 11 malam itu bisa kalau dicek dulu. Kalau Ya, dia ini kan bagaimana kita keluarga besar, bagaimana 20 kita babi menekan penyebaran ini. Ya bagaimana kita menekan penyebaran. Berarti post mortem itu bisa saja kalau pada COVID dan manusia itu babi harus direpit juga soalnya. Ya. Babi harus direpit. Bahkan mungkin babi juga bisa dikenakan atribut tertentu. Untuk dasar babi juga harus pakai masker. Makanya ini kita berbicara sehingga penyebaran itu tidak terlalu lagi meluas. Sehingga langkah awal yang paling baik itu kita harus lakukan pemeriksaan sebelum ternak itu
dibunuh sebelum ternak. Sehingga kalau bilang setelah ternak dibunuh, biar kita tidak usah periksa, palingan periksa hati, limpa, periksa ada Itu cacing. orang nanti lihat hati itu. Cukup yang Oh itu lagi. Itu yang jadi persoalan lagi. Itu yang jadi cukup persoalan. yang duduk di mata lagi yang lihat. Oke, ini teman-teman, meskipun edisi kali ini kita banyak tertawanya, tapi ini persoalannya serius. Ini serius. Itu seperti yang Bung Hans bilang tadi, itu kemudian kita bisa berimajinasi tentang macam-macam. Itu bagian dari situ. Tapi ini persoalan serius. Saya pikir teman-teman juga menanti selain komitmen Stiper FB, misalkan menggandeng dinas terkait atau Pemda turun melakukan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir pertanyaan awal Bung Hansel tadi, saya pikir itu juga menjadi salah satu tantangan yang bisa mewakili teman-teman. Tapi kami titipkan ke Stiper FB soal itu tadi, Pengganti. alternatif atau B12 substitusi dan dari vitamin B12 Dan vitamin E. Misalkan setelah ini Stiper bisa mulai lakukan riset, cek tanaman-tanaman apa saja yang bisa dikonsumsi oleh babi, dan di situ ada kandungan dua vitamin itu. Itu langsung serentak 2 dari 3 tridharma perguruan tinggi ya. Penelitian dan pengabdian. Ini penelitian jarang jalan orang bikin dua hal, penelitian. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada babi, mungkin babi bisa salah satu alasan yang bisa mengkombinasikan perguruan tinggi melakukan 2 tridharma dalam sekali Tridharma ya, babi. Jadi jangan main-main babi. Karena dia menyerang persis di soal sejarah adat budaya. Sekaligus dia menantang sekolah-sekolah tinggi. Ya. Oke, gitu. Dan mungkin bagi saya Stiper itu harus ditantang dengan beberapa kegiatan, sehingga bagaimana eksistensi Stiper ini, ya kita harus membuat sesuatu yang benar-benar berguna untuk masyarakat. Bagi saya itu Stiper harus ditantang, jangan dibiarkan bahwa dia berjalan begitu-begitu saja. Itu Harus ditantang dan membiarkan diri ditantang. ya harus. Untuk sivitas akademika. Itu harus. Dan Bagi babi saya langsung jawab, ini tantangan. Jadi kita bisa bikin satu pengandaian, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Kaprodi Peternakan kali ini sebenarnya pertanyaan yang sama bisa kita berikan juga ke segenap sivitas akademika Stiper FB, dan itu mestinya bisa jawab. Mestinya bisa dijawab. Karena untuk itu Stiper hadir kan. Itulah Stiper hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam situasi tertentu tidak bisa dijawab oleh regulasi. Mungkin bukan hanya temukan itu pengganti B12 dan E, mungkin juga temukan vaksin mungkin. Kan belum pernah ada dari 1921 sampai sekarang. Bukan tidak mungkin dari kota kecil di Jawa bisa menghasilkan vaksin ASF. Ya. Itulah, itu bagian dari itu. Kira-kira apa lagi kira-kira pikiran orang-orang yang nonton ini mungkin belum kita tanya tuh apa lagi. Ini kita prediksikan Kapan berakhir maksudnya bilang. kapan berakhir. Itu benar-benar. kapan berakhir ini barang sesuai tema. Sesuai topik. Kapan berakhir? Atau di Kenya waktu pertama kali itu, Kenya sampai sekarang. Apakah di Kenya yang pertama kali muncul virus flu babi itu sampai sekarang masih ada itu virus? Ya. Atau jangan-jangan babi-babi aman sekarang di sana mungkin. Mungkin Dia bisa hilang dari Kenya itu bagaimana? dari tema itu, dan kapan virus itu berakhir. Yang tadi saya katakan bahwa jika kita melakukan yang sesuai dengan aturan, bahwa kandang itu harus dibersihkan tiap hari, minimal 1 minggu itu dia 3-4 kali harus dibersihkan. Itu minimal 3-4 kali. 3-4 kali harus dibersihkan. Jika terkena wabah seperti ini, selama di tetangga sudah terkena wabah virus ini, diusahakan pembersihan kandang itu dilakukan tiap hari. Dilakukan tiap hari. Nah, ini yang saya mau bahwa virus itu tuh dia tuh nyaman di 3 tempat: gelap, basah, dan satu lagi itu dia di tempat lembab, atau kalau saya tidak salah di tempat di gelap, dingin, dan basah.
paling tidak kita kandang itu tuh walaupun dia tidak kering, paling tidak dia kena matahari lah. Paling tidak dia kena matahari. Nah, itu yang disarankan. Nah, maka untuk memutus mata rantai ini, bagi saya itu kita jangan memberikan, maksudnya peternak itu jangan terkesan bahwa mereka daripada saya beternak babi ini nanti babi saya mati atau apa. Itu tidak. Nah, ada hal yang harus kita buat. Yang paling pertama itu jika ada wabah di kandang kita, okelah kita eliminasi semua dulu. Eliminasi atau kita pisahkan ternak yang sehat dan ternak yang sakit. Pisahkan ternak yang sehat dan sakit. Ternak yang sakit itu kita musnahkan. Atau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau masih di 2-3 hari kita lakukan penyuntikan atau Itu dikubur ya? atau dikubur. Kalau dimusnahkan, kalau dikubur itu kita sama saja kita menanam virus. Dia itu harus digali lubang, habis itu dibakar sehingga virusnya mati. Bakar di dalam lubang? Harus bakar di dalam lubang. Baru tutup kembali dengan tanah. Berarti hari kandang tuh idealnya tuh harus kena sinar matahari. Ya. Jadi pulang ini saya harus bereskan batang-batang pisang yang tumbuh persis di samping kandang babi yang mana itu menghalangi sinar matahari Ya. lagi dong. Dan sampai babi di Turki juga kandang babi di Turki juga dihalangi oleh pohon ini. Macam ini manusia butuh Kejamur. vitamin D. Vitamin D. Vitamin D dari matahari. Tapi ini dari tadi kita belum tanya tuh untuk menjelaskan ke masyarakat gejala gejala itu belum ada. Antisipasi, bisa antisipasi. Biar ini dibuat. Kalau gejala itu yang paling dia hari pertama itu dia pilek. Dia pilek, habis itu babi pilek, habis itu dia sudah pilek, dia sudah jarang makan. Hari kedua, hari ketiga itu dia sudah jarang makan, habis itu dia demam. Dia demam, jika melebihi 3 sampai 8 hari itu mulai muncul bintik merah itu di telinga, habis itu di bawah perut itu. Nah, itu karena terlalu demam dan sehingga pembuluh darahnya pecah. Sehingga timbullah itu bintik-bintik merah itu. Bintik merah seluruh. Tidak, dia paling tidak yang paling di belakang telinga dan di bawah perut itu. Kayaknya gejala-gejala itu mungkin agak jarang tuh yang bintik merah. Biasanya pilek, malas Itu kurang lebih 2 gejala itu ya. Jadi teman-teman kalau babi ketika kasih makan lalu Dia keluar lendir, keluar berikan ingus. reaksi yang tidak biasa, segera vitamin E dan B12. Nah, kalau bintik merah kubur. anggap itu sebagai bagian dari mungkin karena musim hujan atau dan sebagainya, muncul bintik merah, itu juga B12 dan vitamin E. Yang kita harapkan ke depan itu adalah jangan vitamin E dan B12, tapi kasih makan misalkan daun kelor misalkan. Nah, itu yang kita tantang Stiper FB itu. Atau Stiper FB mungkin sudah teliti suka atau apa. Kan kita orang kan kasih minum itu suka. Ya memang kemarin saya dengar. Saya salah satu orang percaya suka. Kemarin juga ada orang bilang mungkin bisa ganti B12. Memberi kepada hewan yang atau ternak babi yang sakit itu ada minyak angin, habis itu minyak suka. Tapi kita harus, maksudnya ini kita menyampaikan. Kalau secara akademisi kan tidak mungkin kita sampaikan. Tapi memang ini harus perlu diteliti. Zat-zat apa yang ada di dalam, segala jenis penyakit yang ada di dalam ini. Diminum dan digosok. Tapi ini kita menyarankan. Mungkin ini juga testimoni untuk bagi para peternak, dan ini juga yang sudah dilakukan oleh peternak-peternak lain. Diberikan minyak angin, habis itu dia punya lendirnya keluar, dan itu bisa makan. Sesuka juga. Nah, itu tuh yang Iya, kok saya suka. Terbaik saya suka. Tapi kalau kita paling tidak kita harus lakukan. Di dalam akademisi kan kita harus tidak menyampaikan itu, tapi paling tidak kita harus tahu kandungan-kandungan apa yang ada di dalam itu, yang sehingga bagaimana ternak itu bisa sehat, kita harus tahu bahwa kandungan yang ada di dalam itu apa-apa. Itu saja. Oke, ini Bung, ini kita sudah masuk ke akhir-akhir ini. Kalau misalkan virus babi ini kita pasangkan pada konteks pandemi COVID-19, itu kan salah satu pendapat atau respon terhadap pandemi itu kan pandemi itu juga dicurigai sebagai bagian dari konspirasi. Astaga.
Ya, oke, menarik ya. COVID-19 toh. Dan sejauh ini saya coba pantau-pantau di media sosial, rata-rata yang mengeluhkan babi meninggal itu rata-rata orang Bejawa. Konspirasi juga ya. Ya, orang Bejawa. Saya hampir belum pernah dapat teman dari Mamere atau dari Ende misalkan sharing tentang babi mereka meninggal nih. Ini umumnya nih orang Bejawa nih. Dan Mbai. Mbai juga. Ya, Mbai. Dan untuk Flores ini kebutuhan akan babi yang paling tinggi ini salah satu Jawa. Bejawa. Jangan sampai virus babi ini juga bagian dari konspirasi. Konteks COVID-19 kemarin itu ada salah satu pendapat atau respon terhadap COVID ini itu dituduh itu bagian dari konspirasi. Konspirasi elit global. Konspirasi elit global. Konspirasi elit Siapalah yang kepentingan. paling bersemangat untuk kampanyekan ini pasti teman-teman tahu. Bisa dicari itu. Bisa dicari. Apakah ada kemungkinan misalkan virus yang menyerang babi ini atau ASF ini juga bagian dari konspirasi? Karena Bisa saja. ketika saya pantau-pantau saya bikin survei kecil-kecilan di sosmed, rata-rata yang mengeluhkan soal babi yang mati dengan reaksi yang sangat menyedihkan, dramatis sekali kadang-kadang bikin status, itu rata-rata orang Bejawa, teman-teman orang Bejawa. Beberapa juga dari Nagekeo. Dan saya hampir tidak ketemu tuh keluhan dari Mamere, dari Ende, dan tempat-tempat lain di Flores. Ya, Khususnya jadi ketika kita bilang dia menyerang persis di soal sejarah, adat, dan hal-hal yang dia turun-temurun itu jadi mainstream diterima oleh khalayak, dia menyerang persis di titik itu dan sendirinya kita menyimpan benih-benih konspirasi. Oke. Dan sampai virus ini konspirasi juga untuk menyerang adat istiadat orang Bejawa. Itu negatifnya. Tapi positifnya barangkali ini juga salah satu Semacam antitesis Ya. yang mengganggu tesis lama. yang mengganggu ataukah konspirasi yang bisa bermakna positif juga. Misalkan ya menekan Memacu angka konsumtif orang Bejawa itu dalam kebutuhan akan babi, menyembeli babi. Bagaimana kira-kira Pak Tian? Akademisi ini kan ya bisa saja berpikir ke arah situ. Ya, karena Tapi sebagai kaprodi peternakan meyakini bahwa ini benar virus ataukah konspirasi? ya karena Bung ini ada penelitian ilmiah, riset salah satu lembaga, babi itu dia masuk di 5 besar kebutuhan orang adat. Ya kalau kita omong tentang konspirasi atau apa ya sebagai akademisi ya kita berpikir bahwa memang virus ini ada. Itu yang paling mendasar bahwa virus ini ada. Tapi persoalan tentang konspirasi atau apa ini hal juga positif juga untuk bagaimana menyadarkan masyarakat tentang bagaimana kita menghargai ternak babi ini. Nah, kita menghargai ternak babi, di mana kadang-kadang tuh ternak babi paling tidak kita datang ini kita sebagai peternak menjadikan ternak babi ini sebagai bahwa dia nih hanya tinggal tunggu ada meninggal di mana saya ambil di belakang. Intinya ada persiapan itu. Tapi fokus untuk bagaimana dia fokus terhadap beternak babi itu yang di Kabupaten Ngada ini yang saya melihat masih jarang. Apakah kabupaten-kabupaten lain yang disebut oleh Bung Renar tadi mereka lebih tertib kelola babi? Ya, kelola babi. Tidak juga. Orang Bejawa ulet kalau babi. Orang Bejawa sangat ulet. Tapi kalau Harus kita pasti ada kandang. Pasti ada kandang. Jarang dilepas. Lokal biloba. Itu itu sudah terpatri di pesan sapan reba adat, tuh. pesan-pesan reba. Tapi kita kalau melihat tentang penyebaran atau ternak babi ini yang terjangkit ASF ini, yang menurut data yang saya baca itu yang paling banyak itu di Larantuka dan Mamere. Sedangkan kita ke sini itu belum terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk menekan ini yang tadi saya katakan bahwa kita harus menghargai, mungkin kita harus menghormati ternak babi sebagai tadi ternak budaya. Mungkin tentang konspirasi bagaimana kalau kita omong tentang konspirasi ya outputnya untuk bagaimana harga ternak babi harus naik atau apa bagaimana kita menekan
konsumsi babi dengan adat istiadat kita, itu mungkin hal yang kesekian lah. Tapi yang dikatakan bahwa ini konspirasi, tapi memang virus ini ada, dan kita harus menyadari dan kita harus antisipasi. Tindakan preventif itu yang harus kita buat. Mungkin itu. Jadi ada juga pikiran begini Bung, kita bisa balik juga itu tuh. Misalnya sekarang dengan kasus flu babi sekarang, jadi dia ada bikin setiap kabupaten misalnya dibatasi itu babi-babi masuk, atau bukan dibatasi, ditahan misalnya, babi ditahan. Terus tiba-tiba orang Jawa ini dia tertib dari sanitasi sampai disinfektan, tiba-tiba suatu waktu lonjakan babi. Sementara virus ini masih jadi pandemi di kalangan babi lah gitu. Itu orang pikirkan tidak tuh, kira-kira pasar besok-besok itu bagaimana tuh. Itu misal babi di tempat lain, itu bisa jadi masalah mana-mana juga itu babi itu. Yang kita berbicara tentang virus ini, ya kita harus semua, karena persoalan kita ini kan daratan. Kita daratan itu harus ada kerjasama antar instansi setiap kabupaten. Kita tidak mengatakan, kita tidak dinas peternakan Ngada itu harus ketat, sedangkan dinas peternakan di Nagakeo juga biasa-biasa saja. Itu tetap virusnya akan tetap ada, tetap jadi pandemi. Ya kalau untuk menghilangkan yang sesuai dengan judul tadi kapan berakhir, ya kita harus kerjasama antar lintas lembaga, lintas instansi, bahkan lintas wilayah, sampai lintas wilayah. Itu harus ada kerjasama. Kapan berakhir harus ada kerjasama. Itu. Kapan berakhir harus ada kerjasama. Dengan hal-hal teknis seperti yang dijelaskan di awal tadi. Mungkin begitu Bung ya? Mungkin begitu, tapi sebelum tutup saya lupa ini pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan itu pilihan ganda tapi pertanyaan mengganggu. pilihan. Tidak, mungkin sebelumnya itu mungkin ada beberapa yang harus kita lakukan. Oke. Ada catatan-catatan yang harus saya sampaikan, bahwa bagaimana kita menekan virus ini tidak menyebar kemana-mana, dan usaha kita atau ternak babi kita itu selamat dari virus ini. Yang pertama itu kita harus lakukan isolasi kandang. Kita isolasi kandang itu yang saya mau katakan bahwa kandang itu tidak boleh didatangi oleh orang. Habis itu hanya khusus kita sebagai peternak itu yang memberi makan dan yang setiap hari ada di situ. Dan yang kedua, penyemprotan desinfektan. Dan jika ada wabah, kita harus lakukan desinfektan itu tiap hari. Bukan cuma kandang, tapi babinya juga kita harus desinfektan. Dan yang ketiga, kita harus memberikan injeksi vitamin B12 dan vitamin E. Dan yang itu vitamin itu menjaga kekebalan tubuh. Dan yang berikut itu, jika kita membeli pakan di tempat yang benar-benar recommended lah, bahwa ini pakan yang kita beli di sini benar-benar dia terjaga. Sehingga kita yang bawa kita pakan itu ke kandang kita, tidak ada virus yang melekat pada pakan. Dan yang berikut, jangan pernah berkunjung ke kandang yang sakit, atau model yang tadi saya sampaikan bahwa jika ada tetangga punya babi yang sakit atau mati, kita sama-sama ke sana. Itu yang kita tidak boleh. Yang berikut, jika ini kalau perusahaan besar atau peternak-peternak yang besar, jika menggunakan kendaraan, habis itu sebelum masuk kandang kendaraan itu harus disemprot semua sehingga virusnya mati. Habis itu lalat hijau sebagai itu semprot pakai apa tuh kira-kira biar jelas? Tadi kan ada Baiklin, Sunlight, dan campur dengan air itu. Dia ada takaran. Saya rasa dia bisa gunakan sesuai dengan kemampuan. Mungkin untuk kandang yang sedikit kita gunakan 2-3 kecil, kita gunakan 2-3 tutup botol Baiklin, habis itu ditambah dengan Sunlight, kita campur dengan air, habis itu dengan hairspray itu kita dicampur dengan air, baru kita semprot. Dan yang terakhir itu
jika di satu kandang itu ada ternak yang sakit, kita harus eliminasi dulu. Eliminasi sebelum ternak yang sakit ini dia mengeluarkan penyakit untuk menyebarkan ternak-ternak yang lain. Kita harus keluarkan dari kandang sehingga cukup yang kita keluarkan itu yang sakit. Dia tidak boleh lagi menyebar dan itu harus tetap dilakukan desinfektan kandang. Itu mungkin secara terus-menerus, mungkin itu yang closest statement dari saya tentang bagaimana kita menghadapi virus ini. Mungkin itu. Oke, sebelum kita tutup paling terakhir, pertanyaan pilihan ganda tanpa penjelasan. Sebagai seorang yang sejak dalam kandungan sudah orang Jawa asli, Pak Tian memilih babi dalam bentuk babi yang real atau babi dalam bentuk amplop? Babi dalam bentuk real. Babi dalam bentuk real. Dan ini sekaligus komitmen sebagai seorang akademisi. Semua pertanyaan yang kita sudah kasih, semua langkah-langkah yang akan dibuat, saya pikir babi dalam bentuk real itu sudah cukup meyakinkan. Oke, Dan kita tunggu terobosan dari Stiper FB khususnya prodi peternakan. Siap. Terima kasih banyak Pak Tian. Terima kasih Rina. Terima kasih Kak Ansel. Terima kasih. Kembali gunakan Masker. Jangan dulu mati sebelum nonton Lotu Mati. Jangan dulu mati sebelum nonton Lotu Mati. Karena bagi Lotu Mati Segala sesuatu adalah pertanyaan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Quel e grab nego corona ma te tezale uma ma e tolo la alma ere ora sima pa che nego masker ma e ele protest o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze ta fe vakania moe ana pake ngeno dina kofi ngodo deleri e rai